Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sahabat Robbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini berjumpa lagi bersama kami di channel Tauhid Robbani dalam rangka bincang-bincang tauhid sahabat Robbani. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang guru, seorang pemimpin kita untuk senantiasa kita ambil barokahnya, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Iswardi SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sampingnya Ustadz juga kedatangan juga kita, sahabat kita, Bapak Faizul. Bagaimana Pak, bagi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begini Pak Ustadz. Ya. Pada malam hari ini kita akan coba berbincang-bincang Tauhid Robbani bersama sahabat-sahabat yang ada di channel YouTube kita. Alhamdulillah dengan kajian-kajian yang Ustadz sampaikan selama ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat kita di channel YouTube kita. Jadi untuk itu saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti kami minta kepada Ustadz untuk mengupas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Tauhid Robbani kita yang ada di luar sana. Baik, sahabat Robbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya bacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita kepada Al-Ustadz. Nah, begini Ustadz pertanyaannya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Robbani kita, yang pertama adalah, mohon penjelasan dari Pak Ustadz, kalaulah yang ada dan yang berbuat itu hanyalah Allah semata, lalu bagaimana dengan keberadaan jin dan manusia? Itulah Pak Ustadz pertanyaannya. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Ustadz dengan durasi waktu yang seluas-luasnya. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Ustadz, dan Ustadz akan memberikan suatu jawaban kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui lisan para nabi dan para rasulnya, sampai kepada para sahabat dan sampai kepada arifillah dan auliaillah. Perlu kita pahami dan kita ketahui, Allah menjelaskan kepada kita ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu maknanya Allah lah yang menciptakan diri manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Allah yang menciptakan malaikat dan apa-apa yang diperbuat oleh malaikat. Allah yang menciptakan namanya jin dan apa-apa yang diperbuat oleh jin. Allah yang menciptakan namanya setan dan apa-apa yang diperbuat oleh setan. Sebab tidak ada manusia, malaikat, jin dan setan yang mampu berbuat melainkan itu semua karena adanya kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini di hadapan Allah adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya manusia, malaikat, jin dan setan itu tidak ada punya kekuatan, punya kehendak dan daya upaya, melainkan itu semua nyatanya kehendak dan daya upayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita sebagai seorang yang kasab, yang telah beriman kepada Allah, bahwa Allah itulah yang wujud semata-mata, la maujud illallah, tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah, la ilaha illallah, dan tidak ada yang nyata dan yang ada melainkan yang nyata dan yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalaulah Allah yang wujud dan Allah yang nyata semata-mata pada alam dan pada diri kita ini, itu artinya bahwa segala sesuatu itu dalam pandangan kasab kita itu
mesti mampu kita memandang bahwa itulah nyatanya perbuatan Allah semata-mata pada alam dan pada diri kita ini. Kalau ada terpandang sesuatu perbuatan selain daripada Allah, walaupun itu sebesar zarah, nampak perbuatan makhluk, nampak perbuatan manusianya, nampak perbuatan jin setannya, nampak perbuatan malaikatnya, disitulah dikatakan oleh Rasulullah wujudu kazanbut. Itulah letaknya namanya syirik. Maka yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah pada sekalian alam, pada segala yang wujud, bahwa Allah lah yang wujud semata-mata secara mutlak. Kalau Allah cuma yang wujud semata-mata secara mutlak, maka tidak ada sesuatu perbuatan makhluk dan hamba walaupun sebesar zarah, melainkan itu nyatanya perbuatan Allah semata-mata. Disitulah letaknya kita mengesahkan Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang wujud, tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, melainkan yang wujud, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna bahwa Allah itu qiyamu binafsihi. Makanya kita wajib untuk menafikan alam dalam pandangan hati dan diri kita, kemudian isbatkanlah Allah yang wujud pada sekalian alam dan pada diri kita ini dengan mengatakan la ilaha illallah, la maujud illallah. Ustaz, dari pertanyaan, bagaimana ketika seseorang berbuat jahat, yang segala sesuatu itu kita pandang la maujud illallah, hanya Allah semata. Kemudian ada manusia berbuat jahat, bagaimana kita memandangnya, Ustaz? Agar bukan Allahnya di sana, Ustaz. Apa yang kita pandang, Ustaz? Supaya jangan salah kita menilai bahwa segala sesuatu itu Allah. Yang baik adalah Allah, yang jahat itu bagaimana kita menafikannya, Ustaz? Yang tidak baik itu, Ustaz. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an memang dikatakan oleh Allah itu, pertama, kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Katakanlah bahwa tiap-tiap segala sesuatu peristiwa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, di luar diri atau pada diri, itu tidak lain nyatanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, karena Allah cuma yang wujud. Ini secara makna hakikatnya. Namun di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang baik-baik, itu semuanya datang daripada Allah. Dan sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menimpa dirimu, itu datang daripada dirimu sendiri. Nah, seolah-olah dua ayat ini bertentangan dan bertolak belakang. Secara makna hakikatnya, segala sesuatu itu datang daripada Allah. Ayat ini yang menjelaskan. Namun secara pandangan syariatnya, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada dirimu sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengkompromi dua ayat ini sehingga dia itu betul-betul satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan. Inilah namanya adab dalam memahami dan mengenal akan rahasia Allah itu. Artinya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu betul-betul terjadi pada masa sekarang. Rasulullah pernah mengatakan kepada umat ini, akan datang suatu zaman, suatu masa setelah aku nanti tiada, bahwa banyak manusia yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat, tapi manusia itu selalu mengkambing hitamkan Allah. Dibilangnya Allah yang berbuat jahat dan Allah yang berbuat maksiat. Ini suatu ucapan, suatu kaul atau perkataan yang kafir namanya. Makanya bagaimana cara adab kita itu memandang Allah di atas segala-galanya? Cara beradab kita kepada Allah itu, ya, kalau hal yang baik itu nisbahkanlah kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu datang daripada aku. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apapun nikmat, kebaikan yang ada pada dirimu itu semuanya datang daripada diriku, kata Allah. Sedangkan hal yang jelek nisbahkanlah kepada diri sendiri.
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu nisbahkan kepada diri sendiri. Disitulah letaknya kita beradab kepada Allah. Sebab kalau kita nisbahkan semuanya kepada Allah, yang buruk juga kepada Allah, lalu di mana letaknya amar ma'ruf dan nahi munkar lagi? Tentu tidak berlaku, tidak berjalan namanya nahi munkar. Artinya apa? Kalaulah mencuri datang daripada Allah, berzina datang daripada Allah, minum-minum mabuk-mabukan datang daripada Allah, lalu di mana letaknya posisi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Kalau memang Allah di sana. Nah, inilah yang mesti kita sikapi cara memandangnya. Nah, kita lihat satu-satu. Dari sisi makna hakikat, baik dan buruk itu datang daripada Allah. Inilah yang mesti kita imani dan kita yakini sebagai bentuk iman kepada qada dan qadar, salah satu rukun iman yang keenam. Jadi iman kepada qada dan qadar itu mesti dipahami bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu datangnya daripada Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan baik, Allah pula yang menciptakan buruk. Nah, kalaulah Allah yang menciptakan baik dan buruk, lalu bagaimana cara kita memahami baik dan buruk yang datangnya daripada Allah? Yang baik datang daripada Allah, ini disuruh Allah untuk mengerjakannya dan diridhoi Allah bagi yang mau melaksanakannya. Sedangkan yang buruk dilarang Allah untuk mengerjakannya dan bagi yang melaksanakannya akan dimurkai oleh Allah. Itulah maksudnya. Makanya Nabi pernah bermohon kepada Allah dalam satu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kejahatan yang datangnya dari dirimu ya Allah. Itu maksudnya bahwa yang buruk, yang jelek itu betul-betul datangnya daripada Allah. Kalaulah yang buruk dan jelek bukan datangnya daripada Allah, lalu dari mana datangnya? Apakah kita mau tertimpa dengan sesuatu keburukan dan kejelekan? Tentu tidak mau kita. Disitulah Nabi itu bermohon bahwa yang buruk itu juga datangnya daripada Allah. Kemudian yang kita pandang ini adalah keburukan itu pada diri ini yang mana, Ustaz? Apakah keakuan diri atau Allah itu langsung? Karena ini kan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Yang satu Jalal, yang satu Jamal. Itu bagaimana kita memahami, Ustaz? Ya, ini yang mau Ustaz jabarkan dulu, makna secara hakikat dahulu. Bahwa dalam pandangan hakikat, bahwa yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, yang kudrat dan iradat itu juga hanya Allah. Nah, contoh, ketika anak-anak bermain di depan rumah kita, lalu di depan rumah kita itu ada kaca, ada paku. Padahal anak-anak ramai bermain di situ. Dalam pikiran kita, kalau kita tidak buang kaca atau paku yang ada di halaman itu, berkemungkinan kaki anak-anak yang bermain itu bisa kena kaca, bisa kena paku. Lalu kita ambil paku atau kaca itu. Nah, ketika kita ngambil tadi dengan tujuan supaya anak-anak itu lepas daripada bara bahaya, ya, kita buang dia. Nah, pertanyaannya, ketika Ustadz membuang paku, membuang kaca yang ada di halaman itu atau di depan rumah kita itu baik atau buruk? Baik. Baik. Kalau memang itu baik, bisakah Ustadz membuang paku, membuang kaca yang ada di halaman itu kalau tidak ada kudrat dan iradatnya Allah? Tidak. Nah, itu nyatanya kudrat dan iradat Allah yang berbuat di situ. Yang kedua, ketika Ustadz melihat seseorang, lalu seseorang yang Ustadz lihat itu Ustadz tidak suka, tidak senang, lalu Ustadz punya niat jahat pada mereka. Ustadz letakkan paku di sana, Ustadz letakkan kaca di sana, supaya nanti kalau dia lewat, minimal ban motornya akan bocor atau kempis, kena paku dan kena kaca. Perbuatan Ustadz tadi itu baik atau buruk? Nah, buruk.
pertanyaannya, mampukah Ustadz meletakkan paku dan kaca di tempat itu kalau tidak ada kudrat dan iradanya Allah? Tidak mampu kan? Makanya itulah maknanya, yang baik itu juga terjadi karena kudrat dan iradat Allah, yang buruk pun juga terjadi karena kudrat dan iradatnya Allah. Itulah maknanya kullu min indillah. Segala sesuatu itu datang daripada aku, kata Allah. Baik yang buruk itu datang daripada aku. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau yang baik semua orang bisa paham dan mengerti. Tapi kalau yang buruk, apakah kita nisbahkan juga kepada Allah? Kalau kita nisbahkan kepada Allah, tentu di mana letak adab kita kepada Allah? Disinilah Allah mengatakan, yang buruk itu katakan itu datang daripada dirimu, datang daripada nafsumu yang ada di dalam dirimu tadi. Walaupun di balik jahatnya kamu itu, di balik keburukan perbuatan kamu itu, juga nyatanya sifat kebesaran aku di situ. Contoh, Ustadz berikan kepada Pak Jul atau Rian 2 buah gunting. Kata Ustadz, cobalah gunting kain ini atau alas meja ini. Lalu diambillah oleh Rian atau Pak Jul gunting yang tumpul, digunting. Ketika digunting, maka kain yang digunting pun tidak putus. Kenapa tidak putus? Karena tumpul, tidak tajam. Kemudian diambil gunting yang tajam, digunting. Putus enggak kain tadi? Putus. Kenapa kayak putus? Karena tajam. Pertanyaannya, yang memutuskan kain itu tajamnya gunting atau guntingnya yang memutuskan kain? Tajamnya gunting memutuskan kain. Ayat tajamnya gunting yang memutuskan kain, bukan guntingnya. Kalau gunting yang memutuskan, kenapa ketika digunting kain tadi dengan gunting yang tumpul kok tidak putus dia? Kalau memang gunting yang memutuskan. Tapi ketika diambil gunting yang tajam, digunting baru dia putus. Ini maksudnya yang memutuskan itu bukan guntingnya, tapi yang memutuskan itu tajamnya gunting. Nah sekarang, tajamnya gunting itulah yang dimaksud sifat kebesaran gunting. Karena antara gunting dengan tajamnya, ya tidak pernah bisa bercerai dan tidak pula dia menyatu. Nah, sekarang Allah itu memiliki sifat jamal dan memiliki sifat jalal. Jamal itu adalah sifat kebaikan, sedangkan jalal itu adalah sifat keburukan. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, ya, kita lihat pada diri kita atau dalam diri kita, itu yang melakukan itu, apakah Allah yang berbuat di situ atau sifat kebesaran Allah yang nyata berbuat pada perbuatan itu? Sifat kebesaran Allah. Sifat kebesaran Allah. Namun sifat kebesaran Allah itu tidak pernah berpisah dengan Allahnya. Jadi pandangan zohirnya, pandangan syariatnya nampak manusianya, nampak hambanya. Namun pandangan hakikatnya nampak Allahnya. Jadi itulah maknanya, segala sesuatu yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri. Karena itu nyatanya sifat kebesaran Allah. Jadi kan sifat kebesaran Allah itu letak pada diri dia mana? Apakah aku atau dirinya sendiri itu? Maksudnya bahkan berupa nafsu, sifat kebesarannya sekarang itu yang mana sekarang Ustaz? Agar kita tidak bingung Ustaz. Dan yang kedua itu Ustaz, jalal jamal. Sekarang yang mana itu sifat kebesaran itu? Apakah nafsu dia atau Allah dah katakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur itu sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis, itulah nafsu. Wa taqwaha itu sifat nur, itu sifat malaikat, sifat tunduk patuh. Nah, sekarang
Yang mana yang sifat jahat itu? Sifat jahat pada diri kita itu nar. Nar itu yang mana? Itu yang disebut namanya nafsu. Maka nafsu itu ya yang disebut namanya dengan jiwa. Nah, jiwa dia berkehendak. Nah, kalaulah dia berkehendak kepada keburukan, kejelekan, disebut namanya amarah di situ. Kalau dia berkehendak kepada kebaikan, disebutlah kehendaknya itu kepada mutmainah namanya. Jadi kita ini sebenarnya dua sisi mata koin saja. Mana yang dominan pada diri kita. Kalau yang dominan itu adalah sifat jalalnya, maka di situ nampaklah sifat jahatnya. Itu sifat nar. Tapi kalau yang dominan sifat jamalnya, disitulah nampak sifat kebaikannya. Jadi nur ya, di dalam nur itu ada nar, di dalam nar itu juga ada nur. Di dalam jalal ada jamal, di dalam jamal juga ada jalalnya. Dia dua yang tidak pernah bisa dipisahkan itu. Jadi Ustaz, apakah sifat nar itu bisa dihilangkan, dilenyapkan pada diri ini, atau bagaimana Ustaz? Ya. Dia tidak bisa hilang karena itu bawaan lahiriah dan fitrahnya. Karena Allah sudah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma kita bisa ya mengendalikannya dengan cara kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga orang yang dirahmati Allah mampu dia menjinakkan nafsunya sendiri. Itu yang sifat nar itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya hakikatnya kita tidak pernah bisa menundukkan nafsu itu. Yang bisa menundukkan nafsu itu Tuhannya. Illa man rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat dan hidayah dan petunjuk Allah. Lalu Ustaz, sifat nar itu apakah sama dengan korin? Sama dia. Nar itu dengan korin. Korin itu kan bawaan. Apakah ini nar ini bawaan? Apakah dia sama Ustaz? Ya, melihatnya begini. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat bahwa setiap anak yang lahir itu dia terlahir beserta korinnya. Lalu sahabat bertanya, korin itu apa ya Rasulullah? Korin itu adalah sifat jin. Lalu sahabat kemudian bertanya kembali, kalaulah setiap anak yang lahir bersama korinnya ya Rasulullah, apakah diri engkau juga punya korin ya Rasulullah pada saat engkau lahir? Ya, aku lahir juga beserta korinku, tapi Allah merahmati diriku, korinku tunduk dan patuh kepada aku. Nah sekarang mana yang korin? Korin itu yang disebut namanya sifat fujuroha, sifat nar. Ya, sifat nar yang ada pada diri manusia tadi itu nggak bisa dihilangkan. Sedangkan namanya jin, ya itu yang datang dari luar masuk ke dalam itu jin namanya. Namun kalau korin itu bawaan sifat lahiriahnya, fitrahnya manusia. Ya. Jadi Ustaz, apakah lagi Pak menyampaikan bahwasannya ada jiwa, ada nafsu. Sepertinya fungsinya tuh terpisah-pisah, artinya nama dari ruh itu terpisah-pisah gitu. Bagaimana kita bersikap pisah? Bagaimana kita memandang itu? Apakah mereka itu ruh kah, ataukah jiwa, ataukah nyawa yang berada dalam diri ini? Ya, jadi memahaminya gini, memandangnya itu suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak, tampak yang satu. Ini kita turun makna hakikat. Bahwa sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam batang tubuh ini, belum disebut namanya jiwa dan nyawa. Belum disebut namanya dengan nafsu. Ya. Namun setelah ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh, ke dalam jasad ini, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan jasadmu, jasad Adam, maka wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebut ruh itu namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatalah wujud Allah. Yang nyata wujud Allah itu yang ruh tadi. Karena ruh itu disebut namanya rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu tidak lain adalah diri Tuhan itu sendiri. Karena roh itu sifat. Ya, al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi.
Insan itu adalah rahasiaku itu sifatku tidak ada lain adalah aku. Nah, pada saat roh itu ya sudah bisa dia berkehendak pada tubuh ini, maka roh itu berganti namanya dengan kolbu. Ketika roh tadi itu berkeinginan di dalam tubuh, maka disebutlah namanya dengan nafsu. Kalaulah dia condong kepada kebaikan disebut namanya mutmainnah. Kalau dia labil kadang baik kadang tidak stabil dia disebut namanya lawama. Kalau dia condong kepada keburukan dan kejelekan disebut namanya amarah. Jadi nafsu, kolbu, nyawa, jiwa ya, itu hakikatnya adalah ruh. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, itulah disebut nyawa. Ya, pada saat dia meliputi. Pada saat meliputi itulah nyawa. Lalu ada pula bagian-bagian. Kan seperti itu saat ketika dia berkehendak, ketika dia berpuasa, kan seperti itu. Kemudian ketika dia berpindah alam lagi, Ustaz. Tinggal dia berpindah alam ya, Ustaz. Apa lagi namanya, Ustaz? Apakah tetap ruka ataukah arwah, Ustaz, ataukah sukma? Bagaimana kita memahami itu, Ustaz? Iya. Jadi ketika dia keluar ya, yang keluar itu tidak lain adalah jiwa di situ. Nah, itu yang disebut ayatun nafsul mutmainnah. Jiwa yang dipanggil, tidak ruh. Karena dia masih meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Ketika dia sudah keluar, itu kembali dia kepada asalnya, disebut namanya ruh. Makanya katakan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa zurriyati ajmain wa likafatil anbiya wal mursalin wa khususan ala ruhi. Sebut ruh di situ. Karena dia sudah melepaskan cangkangnya. Namun ruh itu sebenarnya kalau kita tilik lagi itu yang disebut namanya dengan insani namanya. Baik, Pak Zul. Nampaknya semakin semangat kita bincang-bincang tauhid robani ini, Pak. Terima kasih pada Pak Ustadz saya ucapkan sudah mengupas pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari sahabat robani yang di luar, begitu juga pertanyaan dari Pak Zul tadi. Ini sangat memuaskan bagi kami, Pak Ustadz. Ya, kami doakan semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Robani yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bincang-bincang santai tauhid Robani bersama guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau kupas tadi hendaknya membawa manfaat untuk kita semua dan kita sebagai pendengar pengikut setia beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk membimbing bincang-bincang tauhid ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.